Setelah ratusan juta tahun berevolusi, binatang di satu habitat itu pasti bakal lama-kelamaan jadi bergantung satu sama lain. Tapi pas mulai ada yang namanya penjualan binatang eksotis, mereka malah jadi invasif dan ngacauin keseimbangan ekosistem. Mereka ini disebut sebagai binatang alien. Kayak ikan mujair atau bekicot yang sebenarnya dari Afrika, tapi karena saking cepatnya pertumbuhan mereka, jumlahnya jadi berkali-kali lipat spesies lokal. Dan banyaknya jumlah binatang alien di habitat lokal tuh ninggalin banyak banget efek negatif. Karena mereka tuh penyebab binatang lokal terancam punah untuk berbagai alasan. Nomor 1, jumlah binatang gak terkontrol. Karena emang binatang yang invasif itu umumnya cepet banget jadi dewasa, jadi cepet banget bereproduksi. Alhasil, stok makanan di habitat mereka jadi terbatas dan spesies lokal jadi bakal mati kelaparan. Ditambah lagi seberapa tahan banting mereka, kayak ikan emas atau ikan sapu-sapu yang bakal bisa hidup di lingkungan tercemar sekalipun. Tapi yang paling spesial itu pasti ikan Arapaima gigas. Mereka tuh saking invasifnya, sampai sama sekali gak dibolehin masuk ke Indonesia. Mereka ini predator air tawar ukuran besar yang gak bakal dimangsa sama binatang lain di negara kita. Nomor 2, mangsa cuma buat dimainin. Pelakunya sih cuma kucing yang kita tahu udah menghuni seluruh bagian di dunia. Pas kucing diperkenalkan di Pulau Stephen aja, burung Lyell's wren sampai punah cuma dalam setahun doang. Dan kalau di Jerman, kucing peliharaan kalian gak boleh dibiarin keluar pas musim panas karena takutnya bakal mangsa burung crested lark yang terancam punah. Kalau enggak, kalian bakal didenda 500 euro atau 8 juta rupiah. Dan kalau ada crested lark yang terbunuh, kalian bakal didenda 50.000 euro atau 800 juta rupiah. Nomor 3, penyakit disebarin ke spesies lokal. Kita tuh nggak tahu kalau peliharaan kita punya penyakit apa, apalagi binatang eksotis yang datang dari berbagai negara. Hewan lokal tuh belum tentu punya antibodi buat penyakit yang mereka bawa. Jadi penyakitnya bakalan lebih cepat nyebar dan lebih susah buat dikontrol. Nomor 4 pastinya mengganggu keseimbangan ekosistem. Tegu yang dulunya tuh peliharaan eksotis di Florida, sekarang jadi binatang invasif di sana. Dan tegu ini punya kebiasaan makanin telur kura-kura gopher yang ngebuat populasi kura-kura ini jadi turun drastis. Padahal sarang yang mereka buat itu suka dipakai sama binatang lain sebagai tempat berlindung atau tempat tinggal. Jadi berkurangnya satu spesies aja ngaruhnya kemana-mana. Nah, jadi kenapa sih binatang alien ini malah jadi invasif di habitat lokal? Alasan pertama tuh peliharaan yang dibebasin, kayak yang udah disebutin sebelumnya. Yang paling umum sih karena kita mikir kasihan mereka dikandangin, hidupnya gak bebas. Tapi ya jangan sampai ngancam spesies lokal juga. Apalagi buat binatang alien, karena tingkat binatang invasif ini tuh meningkat pesat setelah adanya penjual belian binatang eksotis. Selain itu ada juga orang yang lepas tanggung jawab. Binatang peliharaan mereka dibebasin entah karena ribet ngurusnya atau ukurannya jadi terlalu besar atau jadi terlalu mahal untuk dipelihara. Kura-kura Brazil aja yang hidupnya bisa sampai 50 tahun itu sampai masuk ke dalam list 100 binatang invasif terburuk di dunia. Karena kan ngurus kura-kura buat 50 tahun tuh bisa kebayang seberapa effortnya. Tapi bukan itu aja, karena mereka ini saking tahan bantingnya, bisa bertahan selama berbulan-bulan tanpa makanan. Jadi emang bahaya banget buat spesies lokal. Alasan nomor 2 itu, manusia memperkenalkan predator baru ke ekosistem lokal. Salah satu alasan bodoh binatang alien jadi invasif itu, pas manusia mau menanggulangi kasus hama. Jadi emang memperkenalkan predator baru. Kayak cane toad atau kodok bufo yang dibawa buat nyelesain masalah hama kumbang. Mereka awalnya dicoba buat ngurus hama tikus tapi gagal. Dan pas dicoba ke hama kumbang, hasilnya lebih mendingan. Tapi orang-orang malah terlalu excited sampai dia akhirnya disebarin ke berbagai negara. Dan masalah terbesarnya tuh, kejadian pas predator lokal berusaha buat mangsa kodok ini. Karena kodok bufo itu punya kelenjar racun yang sangat mematikan. Anjing besar aja yang terekspos racun ini bakal mati setelah 15 menit. Jadi populasi mereka malah gak kekontrol karena gak banyak yang bisa mangsa mereka. Walau emang ada beberapa yang berhasil nemu trik tertentu.
Tapi pastinya contoh-contoh yang aku kasih tuh cuma beberapa kasus dari ribuan kasus lainnya. Intinya ya emang kalau bisa kita harus jadi pemilik binatang peliharaan yang bertanggung jawab. Jangan ngenalin binatang alien ke habitat lokal. Dan peliharaan kayak kucing kita juga emang lebih baik dipelihara indoor sih. Mereka jadi nggak bakal diculik atau kayak nggak sengaja ketabrak sama orang lain. Bahkan ada aja kasus tetangga yang nyakitin kucing orang. Nggak jelas kenapa alasannya.